Pemirsa, komitmen dan konsistensi dari Partai Nasdem di koalisi pemerintahan kini tengah menghadapi godaan dan ujian. Bahkan ada yang menghembuskan provokasi dan agitasi agar Nasdem dikeluarkan dari koalisi. Informasi ini sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Metro This Week edisi 22 Oktober 2022. Saya Soza Hutapea mewakili segenap rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Jalan menuju Pilpres 2024 tentu saja penuh tantangan berat. Namun Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, meminta kader Nasdem tak gentar menghadapi pertarungan politik di Pilpres 2024 yang akan digelar. Memang tak bisa ditampik, arena politik kental dengan taktik dan intrik. Bahkan ada yang mengembuskan agitasi agar Nasdem dikeluarkan dari koalisi. Ada bahkan yang mempertanyakan eksistensi kita sebagai institusi partai politik yang dikatakan partai nasionalis, seakan-akan meragukan nasionalisme Nasdem. Ada juga yang menyatakan betapa bodohnya Nasdem menempatkan calon presiden yang tidak populer karena dianggap bahwasanya membawa pikiran-pikiran yang bertentangan dengan komitmen kebangsaan. Beraneka ragam tambahkan itu. Tapi saudara, itulah Nasdem. Sekali layar berkembang, surut kita beranak. Ada yang menyatakan supaya mendesak kita, meminta kepada Presiden keluarkan Nasdem dari koalisi pemerintah. Nah, itu adalah tantangan. Itu yang kita hadapi. Tapi apakah memang sikap kita berubah? Apakah komitmen kita berubah untuk tetap mendukung jalannya administratif pemerintahan Jokowi Maruf Amin agar tetap sukses pada pemilu sampai pemilu 2024? Saya katakan kita tidak pernah berubah. Jadi kalau ada yang menggoda kita, ada yang memang mencoba bagaimana ketangguhan, semangat dan jiwa, konsistensi Partai Nasdem, boleh-boleh saja. Tidak apa-apa. Kita adalah kita. Tapi niat baik kita tidak bisa ditawar-tawar. Semangat kita, itulah kita. Komitmen kita, ya memang demikian. Inilah yang kita maksudkan. Sebenarnya dengan beberapa waktu yang lalu, sejak 2 tahun lalu saya katakan, Nasdem selalu menempatkan posisinya sebagai sahabat sejati koalisi pemerintahan Jokowi. Saya ingin memberikan ilustrasi pada saudara. Baru berapa puluh hari yang lalu, pemerintahan Jokowi Maruf Amin mengambil sebuah kebijakan strategis yang luar biasa. Untuk apa? Untuk mengambil faedah yang lebih berarti bagi continuity pembangunan bangsa ini. Mengurangi subsidi BBM, mengurangi subsidi BBM itu artinya memberikan kenaikan harga. Apa yang dalam pemikiran Nasdem, tepatkah itu? Nasdem menganggap itu kebijakan yang tepat. Karena dianggap kebijakan yang tepat, Nasdem memberikan dukungannya setulus-tulusnya, sepenuhnya. Tapi aneh bin ajaib, kalau di sidang dewan sana, dari 9 fraksi, ada 7 fraksi partai koalisi pemerintahan, hanya 1 yang menyatakan jalan terus pemerintahan dengan kebijakan kenaikan BBM ini. Artinya apa? Artinya partai-partai atau fraksi-fraksi lain
menyatakan tidak tepat kebijakan itu. Saya sambil bercanda bilang sama Pak Jokowi, makan siang berdua, Bapak Presiden, kita punya 7 fraksi koalisi pemerintahan ini. Ini kebijakan yang menaikkan BBM. 6 fraksi tidak sepakat. Hanya 1 fraksi yang sepakat. Ini kalau tidak fraksi yang paling tolol atau paling loyalis, tidak mungkin begitu. Jadi terjemahkan aja. Nasdem ini apakah partai tolol atau paling loyalis pada Jokowi? Silakan terjemahkan. Lalu bagaimana cara Nasdem menghimpun kekuatan untuk menghadapi pertarungan politik pada 2024 mendatang? Nasdem memanggil segenap anak bangsa untuk menjadi agen perubahan. Bukan mahar yang kami minta, melainkan ide dan gagasan. Pemikiran-pemikiran progresif, pemikiran-pemikiran yang mungkin kreatif, yang out of the box, yang dapat membantu restorasi Indonesia. Nasdem, wis wayahe. Nasdem, it's time. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Di lain sisi, jika menginginkan bangsa ini menjadi lebih baik, kandidat calon presiden yang diusung Nasdem, Anies Baswedan, menyerukan sudah saatnya orang-orang baik harus masuk ke dalam gelanggang politik. Bila orang baik masuk politik dipermasalahkan, dan orang bermasalah masuk politik tidak dipermasalahkan, maka bangsa ini sedang menghadapi masalah. Masalah, kalau ada orang tak bermasalah masuk politik harus didukung, bukan justru dipermasalahkan. Itu sebabnya ketika kita menyaksikan Partai Nasdem mengundang, sudah saatnya wis wayahe melu politik, wis wayahe ojo ngadohi politik, wis wayahe terlibat langsung. Kalau orang Jawa bilang begitu, wis wayahe, it's time. Berpolitiklah dengan bermartabat, bukan asal sikat, asal babat, apalagi saling embat, agar pesta demokrasi berlangsung seru tanpa ada yang berseteru.